Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jangan lupa bersyukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah setia dengerin aku dari part 1 sampai part 6 dan ini mau memasuki part 7. Tapi bagi kalian yang pendatang, aku sangat sarankan supaya kalian melihat part 1 sampai part 6-nya dulu. Karena ceritanya ini bukan agak sedikit ya, tapi sangat-sangat berkaitan. Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kebingungan kepada pendengar, karena kalian cuma dengar. Jadi bagi kalian yang mau hemat kuota, kalian bisa ganti resolusinya jadi 144. Karena aku yang bercerita. Oke teman-teman, kita langsung dengerin aja part 7. 1000 kepala berjalan. Sejenak Ani dan teman-teman berpikir bahwa semuanya sudah pernah kita jumpai selama ini. Tapi hanya satu, barisan sajak di atas semakin menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah berhenti untuk hidup berdampingan dengan kita. Hampir 10 pemuda menjadi saksi bisu atas kejadian malam itu. Sesaat kami diam dan melongok ke arah lantai 2, di mana kami semua tanpa sengaja telah berkontak dengan sesosok wanita anggun yang tidak pernah kita ketahui rupanya. Cerita selanjutnya mengambil background di bulan suci Ramadan, di mana semua orang percaya di bulan yang suci ini pasti akan menguji banyak kesabaran umatnya dalam menjalankan ibadahnya. Jadi waktu itu aktivitas produksi sedang memasuki masa-masa padatnya, di mana hampir setiap hari yang namanya deadline itu selalu di depan mata. Udah gak kepikiran mistis lagi, karena sesungguhnya lebih ngeri dikejar deadline daripada dikejar hantu. Banyak divisi yang terpaksa beraktivitas hingga pagi menjelang untuk menyelesaikan masing-masing tanggungannya. Bisa dibilang itu adalah kerja rodi tim yang paling berat yang pernah dialami. Dengan banyaknya aktivitas tadi, kondisi kantor pun jadi sedikit agak ramai. Karena lalu lalang orang yang berkoordinasi dari satu ruangan ke ruangan lain. Sesekali kita benar-benar kerja. Dan di tengah kesibukan itu ada satu prioritas lagi yang kebetulan dibebankan untuk divisi Ane. Sebuah konsep proyek advertising yang harus digarap sempurna untuk memenangkan piala penghargaan. Kebetulan waktu itu masa kuliah juga lagi libur, kecuali Ane yang ngambil semester perbaikan. Jadi kita semua bisa all out dalam mengerjakan proyek tersebut. Seperti biasa, Ane dan tim spesialis kerja malam langsung briefing untuk ngebantai proyek tersebut. Hampir berjam-jam kita berdiskusi di ruangan kami yang terkenal dengan hawa hitamnya yang menyelimuti. Tapi memang waktu bulan puasa gangguan di sini agak kalem. Jadi bisa fokus kerja. And then di hari kerjaan sudah selesai, seperti biasa kasur digelar dan kami semua nyantai-nyantai dulu. Mulai dari curhat masalah cinta lah, nostalgia masa SMA, dan lain-lain. Tapi dirasa-rasa ceritanya gak global, gak semua ngerti, dan timbullah niat-niat iseng. Karena sudah sepi, belakangan ini gak ada gangguan mistis. Kita semua sepakat untuk menceritakan pengalaman mistis pribadi. Berharap ada penunggu lain yang mendengarkan, dan bisa dijailin sedikit sama mereka malam ini. Kita gak nantang ya, cuman iseng aja toh. Kondisinya waktu itu lagi rame banget. Seperti biasa dan entah kenapa, setiap bagian horor kayak gini Ane selalu ditunjuk sebagai starternya. Seolah udah macam jadi ensiklopedi horor aja. So sedikit selipan cerita aja ya. Pengalaman real di tempat, karena menurut teman-teman Ane ini ngeri banget. Dikenal dengan namaku Ningsi. Singkat aja, kejadian ini Ane alamin sama bokap di daerah Potrosaran, Magelang. Kebetulan Ane sendiri asli Magelang sebenarnya. Waktu itu Ane dijadikan bokap diajak untuk ke rumah temannya buat ngumpul-ngumpul. Kebetulan Ane kenal dekat semua sama teman-teman bokap. Karena udah tahu dari kecil, jadi bisa ngobrol-ngobrol gak mati gaya. Bisa dibilang rumah teman bokap Ane ini gede, minimalis, berkesan mewah, jauh dari horor. Cuma itu tadi. Waktu itu kita semua lagi ngobrol di gazebo luar.
Seperti biasalah obrol-obrolan kilas nostalgia mereka sambil sesekali perjamuan. Sampai pada akhirnya teman bokap yang namanya Om Andi ini nyeletuk ke teman-teman bilang, "Kalian dengar suara-suara nggak dari sini?" Teman-teman bokap mikir, palingan udah agak kena ini orang. Mana mungkin pinggir jalan yang suara mobil kenceng bisa ngedengar suara aneh lainnya. Tapi memang benar, samar-samar dari kejauhan kedengaran suara orang manggil. Sekali dua kali kita dengar barengan suara tadi, saling tengok satu sama lain. Dan penasaran, udah di ujung kepala. Akhirnya beberapa dari kita, Ane, bokap, Om Andi, pemilik rumah, sama satu lagi namanya Om Yoni, beranikan diri untuk mencari sumber suara sambil bawa sapu. Siapa tahu maling. Perlahan kita menyusuri luasnya rumah ini. Sampai pada akhirnya kita yakin kita menuju arah suara itu. Suara orang separuh baya terdengar lirih. Ningsi jenengku Ningsi. Sumpah, Ane merinding kalau ingat itu. Bokap sama Om Andi langsung nanya ke pemilik rumah. Ningsi siapa? Pembantumu? Pikir kita waktu itu kalau ngomongnya pakai Jawa gitu mungkin logat pembantu di rumah itu ya. Tapi si pemilik rumah menggelengkan kepalanya sambil terus nyari sumber suaranya. Aku Ningsi, Rene OKB, jenengku Ningsi, tulungi aku. Suara tadi makin terdengar jelas di telinga kita. Pokoknya nada suaranya super spooky kayak di lagu-lagu horor. Sampai pada akhirnya kita sampai di sumber suara, di ruang belakang. Gak ada orang dan suara itu masih terdengar seperti berada di sekeliling kami. Si Om Andi penasaran nih ceritanya. Terus dia ngejawab suara tadi. Kamu di mana Ningsi? Ning kene, tulungi aku. Dan ternyata sumber suara ada di balik korden jendela. Perasaan campur aduk waktu itu antara mau ngebuka apa enggak. Dan dengan mata yang sedikit tertutup, kita dekat arah jendela tadi. Kita semua sepakat dalam hitungan 3 buat ngebuka korden dan nyari si Ningsi ini. 1, 2, 3. Korden kita buka dan belum sempat ngelihat keluar buat nyari si Ningsi ini. Di jendela dengan mata yang sangat jelas, kita melihat sesosok perempuan parubaya, tubuhnya kecil, hampir kayak anak kecil malah. Pakai seragam khas kejawen, dan yang bikin kita mati langka adalah ketika kita melihat jendela, kepala si Ningsi ini bisa segede jendela panjang. Dan dengan pedenya masih ngomong, Ningsi jenengku, Ningsi tulungi aku. Dengan rambut kondean plus tatapan sedih langsung ke mata kita. Sekarang kalau ada kaca jendela di tempat ente bayangin sendiri aja deh. Ningsi lagi manggil-manggil ente dengan kepala sebesar jendela, dengan tubuh kecilnya dibalut kebaya Jawa yang sosoknya akan selalu mengawasi tidur ente malam ini. Konon katanya makhluk halus kejawen itu kebanyakan bentuknya aneh-aneh. Sontak teman-teman Ane pada menggerutu sendiri dengar cerita ini. Hah, siapa suruh nyuruh Ane cerita? Ya Ane cuma nyeritain pengalaman paling ngeri aja yang pernah Ane alamin. Sejam 2 jam saling bertukar cerita. Akhirnya kami merasa gangguan yang diharapkan tidak muncul. Kecewa, tapi gak apa-apa lah. Gak begitu pengen-pengen banget. Dan sialnya, biasanya pas cerita-cerita gitu ada yang mencuri kesempatan untuk tidur biar gak parno. Waktu itu peserta terakhir tersisa tinggal Ane, Mas Andiko, Bebek, Monggo, dan Pondro. Mas Umar dan Yoga berhasil mencuri start untuk tidur. Akhirnya Ane pamitan buat pulang dini hari, sekitar jam 1:30. Mengingat besoknya ada sekelas semester pendek jam 7. Nothing special tonight teman-teman. Tapi dari sinilah awal teror bulan Ramadan terjadi. Azan sahur berkumandang, membangunkan semua orang yang tertidur. Mas Umar dengan langkah gontai pergi membasuh muka dan bergegas pergi mencari makanan untuk sahur. Terlihat Ane tertidur di atas sofa luar di sudut ruangan kerja kami.
Sembari berjalan keluar, Mas Umar bangunin Ane buat makan bareng anak-anak. Didorong-dorong tubuh Ane, tapi Ane cuma diem aja. Bahkan sampai dicipratin air ke arah muka, Ane tetap diam aja. Mungkin anak ini lelah. Ya udah, biarin tidur aja lah. Kasian, nanti jam 7 harus kuliah, gumam Mas Umar. Bahkan sampai mereka balik dari makan pun Ane masih terlihat tidur dengan posisi yang sama. Fix, anak ini kecapean, kata mereka. Sore harinya setelah kelar dengan kesibukan kuliah, Ane balik lagi ke kantor buat siap-siap ngebantai proyek penghargaan kemarin. Di ruangan Ane udah ada pada ngumpul semua anak-anaknya. Gak peduli telat karena lagi semangat 45, Ane langsung kasih draft konsep buatan ke Ane-Ane selaku ketua proyek tadi. Dasar kebo, kalau udah tidur kayak orang mati aja. Padahal di luar dingin banget. Kok ia bisa-bisanya tidur gen? Tidur apa ya mas? Kapan aku pernah tidur di luar? Bisa dimarahin bunda aku lah kalau tahu. Haha. Tidur apa tuh mas? Itu temen-temenmu semalam tidur di luar. Dibangunin gak bangun-bangun. Semalam aku gak tidur di kantor mas. Aku pulang jam 6:30. Soalnya aku semalam ke Platinum dulu buat garap tugas. Sekalian balik kontrakan. Iya mas, orang Genta aja pamitan sama kita kok pas mau balik. Lah, terus yang semalam tidur itu siapa? Bukan cuma aku loh yang lihat kamu. Anak-anak di sana juga pada lihat. 1000 kepala berjalan. Mereka mulai menampakkan dirinya menjadi salah satu dari orang terdekat. Entah siapa sekarang yang sebenarnya ada di sampingku. Temanku, saudaraku, atau mereka yang tak terlihat yang ingin menemani tidurku. Oke teman-teman, mungkin sampai ini aja part 7-nya. Kita akan lanjut nanti untuk part 8-nya. Oke teman-teman, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.